Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Ustaz mengganggu waktunya sebentar. Maaf Ustaz, siapa lagi namanya? Saya lupa. Iya, nama saya Husnul Akibah. Husnul Akibah ya, barakallah. Asalnya dari Hidayatullah cabang mana Ustaz? Ya, saya dari Hidayatullah cabang DPD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sulawesi ya, Sulawesi. Oh, iya. Gorontalo sudah masih Sulawesi Ustaz. Sulawesi ya, jadi ini mekaran dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Masya Allah. Memang Ustaz Husnul itu aslinya orang Gorontalo Ustaz ya? Saya asli orang tua. Itu asli orang Sulawesi Selatan, tepatnya orang Selayar. Oh, Selayar. Jadi ikut dengan orang tua, ya, ditugaskan di Hidayatullah dan berakhir di Gorontalo sampai dengan hari ini. Oh, berarti orang tua memang orang asli Hidayatullah Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Berarti Ustaz Husnul itu lahir di salah satu kampus yang ada di Hidayatullah ya? Alhamdulillah saya secara murni tidak lahir di Hidayatullah, tapi sejak kecil saya sudah di Hidayatullah. Masya Allah. Orang tua kan di Hidayatullah juga Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Tapi memang beliau itu di Gorontalo aja atau pernah di cabang lain gitu? Iya, berawal dari Hidayatullah Toli-Toli. Oh, di Toli-Toli. Kemudian tugas di Sulawesi Utara, Ya, di Manado. Manado ya. Di Manado, kemudian berapa kali dipindahkan ke, waktu itu masih cabang. Ya, kemudian 97 itu ditugaskan ke Gorontalo. Nah, di Gorontalo sendiri itu sudah berapa kali pindah DPD dan ini berakhir di DPD yang kebetulan saya tempati tugas hari ini. Berarti melanjutkan perjalanan ayah anda Ustaz ya? Jadi karena sudah tidak produktif lagi, maka ini sudah menetap ya, di salah satu DPD yang kebetulan untuk di periode ini saya ditugaskan di DPD yang sama. Kalau boleh tahu Ustaz, nama orang tuanya Ustaz siapa? Iya, nama orang tua saya Kamaluddin Baung. Kamaluddin Baung ya, orang asli di Selayar Ustaz ya? Asli Selayar. Masya Allah. Tapi pernah di Toli-Toli juga ya? Iya, memang merantonya berawal dari Toli-Toli. Kenal Hidayatullah juga berawal dari Toli-Toli. Berarti Ustaz Husnul itu latar belakang pendidikannya di Hidayatullah semua ya? Alhamdulillah, saya lah bagian orang yang dulu dikatakan korban pendidikan di Hidayatullah. Kenapa? Karena saya selalu berada pada lokasi-lokasi perintisan. Pindah-pindah Ustaz ya? Ya, pindah. Jadi sekolah itu saya lulus TK. Iya. SD itu saya langsung kelas 6. Masya Allah. Tidak melalui jenjang 1, 2, 3 sampai 4, 5. Karena tidak mengikuti kelas lagi jenjang kelas karena umur ya? keras, karena memang di perintisan ya umur jalan terus kan? Iya. Jadi umur sudah masuk kelas 6. Umur sudah masuk kelas 6, mau dimasukkan kelas 5 malu. Iya. Alhamdulillah berkat kegigihan para pembimbing, pengasuh, para ustadz, walaupun kita dikerjakan tiap hari, alhamdulillah masuk kelas 6 ternyata nilainya bisa saja bersaing. Ya, itulah hebatnya Hidayatullah Ustaz ya. Dan itu tidak terjadi di tempat lain ya. Ya, ini yang unik ini, unik. Iya. Tapi ternyata saya menyadari bahwa ternyata sekolah itu bukan hal yang mutlak untuk mendapatkan pengetahuan. Iya. Tetapi secara administrasi, maka sekolahlah tempat untuk bisa mendapatkan pengakuan. Iya, itu aja. Artinya bahwa pengakuan bahwa kita pernah sekolah gitu ya. Seperti itu. Ya sama lah, anak saya juga begitu Ustaz. Ada lahir di Bontang, terus di Pasir, lanjut sekolah, pindah lagi ke Bogor, nanti pindah lagi ke tempat lain, ikuti saya gitu. Masya Allah. Tapi pendidikan terakhirnya Ustaz? Ya, alhamdulillah saya selesai madrasah aliyah itu juga proses yang cukup lumayan ya. Saya sempat sekolah lulus kelas 6, saya sempat nganggur setahun. Iya. Kerja di perintisan lagi. Karena pindah tugas lagi orang tua Ustaz ya? Tidak pindah tugas, tapi memang perintisan masih belum selesai. Iya, belum ada sekolah di belum ada. Nah, saya langsung masuk kelas 2 MTS karena sekolah itu dikelola oleh pondok kita. Iya. Kemudian di saat itu juga saya pindah ke BTP, ke Hidayatullah Makassar. Albayan ya. Di Albayan. Tidak selesai juga. Ya, saya nyebrang ke pulau, ke Selayar, tidak kembali. Di saat diambil, saya kembali terus ke Gorontalo. Dan saya masuk di kelas 3 di saat penaikan kelas. Alhamdulillah juga lulus dengan peringkat 3. Nilai terbaik di
di sekolah di angkatan itu. Ya, padahal dengan jumlah siswa kurang lebih 18 orang. Padahal nggak mengikuti ini Padahal ya. tidak mengikuti jenjang. Jenjang seperti murid yang lain gitu Ustaz ya. Alhamdulillah setelah itu saya dikirim ke Balikpapan, ke Gunung Tembak, masuk kelas 1 Alia. Oh, Alianya di Gunung Tembak Ustaz ya. Sempat saya di Gunung Tembak tahun 2000, 2021. Ya, kemudian 2002. Tapi selesai Alianya di Gunung Tembak Ustaz. Alhamdulillah saya tidak naik kelas di kelas 1-nya. Ya, karena memang basic saya bukan basic ruangan, saya basicnya di lapangan. Jadi untuk jiwa duduk di kelas itu memang terlalu berat. Cuma kalau Akhirnya iya Ustaz. karena kelulusan saya tidak kehadiran tidak memenuhi syarat, maka saya berhasil yang tertunda. Saya tidak dikasih naik kelas. Iya. Tapi Alhamdulillah saya ikut satu semester, kemudian izin kembali ke Sulawesi. Sempat aktif di luar ngurus aset orang tua, kebun cingke di Sulawesi Tengah, tepatnya di Toli-Toli. Iya. Kemudian kembali ke Gorontalo, terus ke Sulawesi Utara, ikut ujian persamaan di kampus Hidayatullah Sulawesi Utara. Ya, waktu itu kan tahun 2000 itu kan masih ada persamaan Ustaz ya. Tahun 2004 Ya 2004 ya masih ada itu. masih ada. Iya. masih boleh lah di masa itu. Ya, masih boleh daftar di sekolah-sekolah. Alhamdulillah dapat nilai ya agak mending lah. Kemudian sempat kuliah sampai 4 semester mengambil jurusan teknik informatika, tapi di Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Di universitas di luar dari Hidayatullah. Ya kendalanya adalah ya karena kurangnya SDM, kemudian saya juga harus ditugaskan ke daerah. Ya akhirnya tertunda lah kuliah itu sampai hari ini. S1 saya tidak selesai. Yang penting ilmu udah dapat Ustaz ya. Insya Allah. Tapi itu tidak mematahkan semangat untuk kita berjuang, untuk kita berbuat dan berkarya. Berarti ya kan berarti sempat merasakan Ustaz bagaimana Hidayatullah di Gunung Tembak gitu ya. Alhamdulillah. Banyak spirit yang bisa didapatkan di sana Ustaz ya. Iya, luar biasa karena memang karena saya dari kecil ada di Hidayatullah, kemudian dari proses perintisan ke perintisan mengalami, sehingga spirit yang dapatkan dari Gunung Tembak setelah sempat ke Gunung Tembak itu tidak kaget, tapi memang luar biasa. Iya, pendidikan itu luar biasa saja. Iya, luar biasa. Alamiah, masya Allah. Tapi di masa saya ada di Gunung Tembak sudah bukan lagi alamiah, memang sudah profesional. Iya, sudah profesional. Sekolah itu sudah berubah kepada profesional. Iya. Ya, sehingga lulusan di masa angkatan di atas saya dengan angkatan saya dan di bawah saya 1 tingkat atau 2 tingkat di bawah saya, itu sekarang rata-rata ada yang jadi ketua DPW, ada yang jadi ketua DPD. Masya Allah. Sama teman-teman saya kayaknya masa saya dulu itu masalah peralihan memang. Dari masa alamiah gitu berjalan apa adanya sesuai wahyu. Ya, sebenarnya bukan sesuai wahyu. Iya. Tetapi ketulusan. Iya, ketulusan para ustadz, para guru kita itu memang luar biasa karena kelihatan di wajah mereka bahwa mereka mengajari kita, membimbing kita dengan segala karakteristik yang kita miliki. Ada yang suka melanggar, ada yang suka pokoknya segala macam. Tapi karena ketulusan itu alhamdulillah kelihatan hasilnya luar biasa. Iya, dan rata-rata kan lulusan Gunung Tembak itu banyak yang jadi pemimpin di cabang-cabang gitu ya. Iya, alhamdulillah. Yang angkatan saya itu ada berapa kan? Ada yang jadi ketua DPW. Iya. Saya sendiri juga jadi ketua DPW. Walaupun saya tidak bisa dikatakan lulusan satu angkatan, tapi satu angkatan dari awal. Kalaupun tidak lulus sama-sama, di satu penjuru, tapi ya satu angkatan lah karena pernah sama-sama di sekolah. Saya juga jadi ketua DPD. Iya, Masya Allah luar biasa. Termasuk pemimpin muda ini Ustaz. Wah, insya Allah. Visioner ya. Cerdas visioner. Amin. Prinsip dan lain-lain. Ya. Tapi Ustaz kan kalau seperti itu jalan ceritanya berarti Ustaz kan termasuk kader biologis gitu ya. Iya. Itulah. Pernah enggak berpikir umpamanya kan banyak sekarang itu anak-anak kita Ustaz karena dari SD atau lahir sudah di Hidayatullah sampai saat ini, sehingga ketika dia dewasa mencari pendidikan itu pengennya di luar gitu, katanya pengen merasakan, sudah bosan mondok dengan aturan yang berbagai macam gitu ya. Saya pernah tidak berpikir seperti itu, saya mau berkarya di luar aja gitu. Saya pernah. Bahkan saya tadi sampaikan, saya di masa transisi setelah saya pulang dari Gunung Tembak itu saya beraktivitas di luar Hidayatullah. Lama Ustaz ya? Lebih setahun. Saya merasakan semua bagaimana bentuk kehidupan yang ada di luar. Tapi satu hal yang sudah tertanam dan melekat di dalam diri saya,
saya tidak berani tinggalkan sholat. Masya Allah, itu yang luar biasa. Jadi inilah sebenarnya yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, baik anak-anak biologis kita, atau anak-anak didik kita yang murni santri, bahwa sholat itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Sehingga dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, hal keburukan sekalipun, tapi jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat. Ya, sebagaimana Allah mengatakan bahwa sholat itu adalah perisai, sholat itu adalah pembatas. Jadi seburuk-buruknya yang kita lakukan, kalau kita masih sholat, masih besar pintu hidayah yang akan Allah buka. Sehingga di saat kita mau kembali, kita tidak berat. Iya, karena sudah jadi ini kebiasaan. Iya, gitu itu kan sudah menjadi sebuah karakter ya, menjadi sebuah karakter. Iya. Maka jika ada ya, mungkin ini sekedar tukar pikiran atau sharing. Ya, kalau ada kita orang pengurus di Hidayatullah, orang Hidayatullah, kemudian ada anak-anak kita di saat dewasa mau kuliah di luar, ingin merasakan hidup di luar, berikan dia kesempatan. Tapi ingat, tanamkan baik-baik tentang pelindung dirinya, terutama terkait yang berhubungan dengan masalah sholat lima waktu. Apalagi kita kan Hidayatullahnya kan untuk ke depan butuh ada skill yang semua bidang ada di sana, Ustaz. Jadi, dan itu kan tidak semua kita dapat di Hidayatullah. Jadi artinya harus ada kader memang yang menempuh pendidikan di luar, mengambil jurusan yang suatu saat nanti kita butuhkan dalam lembaga perjuangan ini ya. Iya, kenapa dulu saya ambil teknik informatika, dan itu sebenarnya tidak direstui oleh organisasi. Di masa itu memang belum dibutuhkan. Saya memberontak. Saya berdua dengan teman dan juga anak biologis. Saya berdua sama-sama anak biologis. Istilahnya kita ya, anak biologis, anak pengurus yang ada di Hidayatullah, itu memutuskan untuk kuliah di luar dan tidak direstui oleh organisasi di tingkat wilayah. Kenapa? Karena di masa itu memang itu belum sebuah kebutuhan. Tapi saya memberontak, saya mengatakan suatu saat kita akan dibutuhkan. Teknik informatika, kemudian teman ngambil hukum. Nah, hari ini semua yang saya khawatirkan di waktu itu sekarang ternyata tenaga-tenaga ini yang sangat dibutuhkan. Itu terkait administrasi, terkait dokumentasi, terkait perlindungan hukum. Alhamdulillah, kerisauan itu ternyata memang membutuhkan proses. Bahkan di beberapa cabang sekarang ini kan begitu ya. Artinya ada satu cabang itu yang kesulitan mencari tenaga yang punya skill IT, masalah informatika dan lain-lain gitu kan. Apalagi zaman digital Ustaz ya. Ini kan dibutuhkan sekali. Coba kalau umpamanya di pondok aja terus gitu ya, tapi tidak ada belajar seperti itu kan, kita ketinggalan juga Ustaz ya. Oh iya, itu sudah pasti. Tapi kan memang waktu kita ini kan Hidayatullah itu kan tidak merubah dengan instan. Hidayatullah itu merubah dengan proses yang bertahap dan cukup panjang. Alhamdulillah kan hari ini kita kan sudah punya perguruan tinggi yang berhubungan dengan teknik informatika yang ada di Stigma Malang. Malang sudah ada, alhamdulillah. Artinya ternyata itu menjawab kebutuhan zaman, kebutuhan organ itu kan sudah menjawab. Nanti tinggal bidang-bidang lainnya Ustaz ya. Karena kalau mau di anak-anak kita ini mau dididik jadi Ustaz semua, sementara ada yang tidak suka dengan bidang itu kan susah juga ya. Mau dipaksakan juga hasilnya kan tidak maksimal gitu. Artinya gini, semua kita adalah ustadz. Ustadz itu kan bahasa Arab, maknanya dalam bahasa Indonesia kan guru. Semua kita adalah guru, semua kita adalah ustadz. Tetapi setiap ustadz, setiap guru itu punya potensi yang berbeda. Beda. Ada yang ahli di bidang keagamaan, ada yang ahli di bidang agama, di bidang fikih, ada yang ahli di bahasa, ada yang ahli di teknologi, ada yang ahli dan seterusnya. Pokoknya berbeda. Semua jadi kebutuhan. Ada yang ahli hukum. Artinya kesolehan itu sudah kewajiban gitu ya. Suatu hal yang melekat tuh. Tapi memiliki skill yang lain daripada itu juga sesuatu yang sangat dibutuhkan Ustaz ya. Jadi dai itu adalah sebuah karakter. Karakter bagi seorang kader, baik dia anak biologis maupun ideologis. Kemudian skill itu adalah sebuah kebutuhan. Skill itu kebutuhan. Jadi memang semakin maju dan berkembangnya zaman, tantangan kita di lembaga ini itu harus bisa dipenuhi sehingga kita bisa menjawab tantangan zaman hari ini. Maksudnya
Jadi semua kader dia itu harus paham dengan agama gitu ya. Oh itu mutlak itu. Mutlak. Tapi jangan sampai apa namanya tidak memiliki keterampilan gitu. Iya. Yang dibutuhkan di masa depan dan saat ini, karena ketika kita ditugaskan atau ada amanah kemudian tidak memiliki skill tambahan gitu ya, kerepotan juga gitu ya. Terlalu main komputer atau apa namanya, apalagi digital ini luar biasa. Memang sudah tiba masanya kita merevolusi, merevolusi gaya lama kepada kondisi dan masa yang ada. Berdakwah kalau kita tidak mengikuti zaman kan, kita akan ditinggal sekali ya, ketinggalan. Kita tidak akan diperdulikan. Apalagi anak muda sekarang di zaman now, di zaman gitu ya. Digital ini titik nol sudah masuk ke era titik 05 ini, wah luar biasa. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, kita akan tidak dipandang. Misalnya mungkin di kampung-kampung gitu ya, di kampung pun masih nuntut itu, coba ceramahnya kayak gini Ustaz, pakai komputer, pakai layar. Saya pernah begitu Ustaz. Oh berarti ini sudah kebutuhan gitu ya, karena artinya kita tidak bisa meninggalkan itu juga. Kalau kita mau, artinya ada transformasi gitu ya, ada perubahan dan lain sebagainya. Ya oke lah Ustaz, terima kasih waktunya ya. Semoga sukses di cabangnya ya. Sehat terus ya, digunakan segala urusannya. Amin, amin. Dan pendidikan yang mau dibangun di Gorontalo, di Kendari ya, itu bisa maju Ustaz, menghasilkan kader ya. Amin, insyaallah. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.